Nah, di titik itu saya mencoba memperbaiki diri saya untuk berbuat baik pada saat saya ceramah itu agar bisa diterima oleh jamaah. Ya saya bicaranya tenang, santai, perlahan, dan dalam memberikan penjelasan itu juga santai, tenang, yang masyarakat atau jamaah itu paham. Jadi tidak menjadikan jamaah itu malah bingung kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, banyak sekali orang itu mengatakan dunia ini kan panggung sandiwara seperti itu Pak Ustadz. Terus masing-masing orang itu punya peran macam-macam seperti saya misalnya. Peran saya dulu kerja di sebuah perusahaan. Adije juga sama ya? Sama. Seperti itu. Iya. Dan sebagian juga ada yang mengatakan bahwa sutradaranya itu Allah gitu Pak Ustadz. Jadi Allah mengatur peran masing-masing orang manusia ini. Itu. Jadi diatur sutradaranya oleh Allah. Itu gimana ya nggak seperti itu Pak Ustadz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang yang kita ketahui adalah Allah itu pencipta. Allah itu Khalik, pencipta. Seluruh isi alam ini diciptakan oleh Allah Ta'ala, termasuk langit. Kalau dibilang langit itu, jangan kita berpikir langit itu yang di atas kita, ada awan, ada atmosfer. Ya itu memang langit di dunia kita ya, dunia kita. Tapi namanya Allah cerita langit, itu berarti insya Allah menurut saya itu adalah sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Termasuk Allah itu mau memberikan rizki kepada siapapun, itu sudah tercatat. Tapi nanti dulu nih tercatat ini adalah sesuai dengan apa yang dikerjakan mereka masing-masing. Sesuai nih. Maksudnya gimana itu Pak Ustadz? Yang dikerjakan masing-masing gitu? Jadi sebenarnya Allah menciptakan manusia Adam. Oke. Dengan Hawa. Ya. Berpasangan. Pasangan. Kemudian lahirlah Habil, Kubil dan sebagainya turun-turunan termasuk Nabi Ibrahim dari Ishak. Dari mana-mana. Itu kan akhirnya muncul nih. Ya. Barangkali termasuk saya juga. Ya. Nah, di titik ini sebenarnya kelahiran manusia ya atas izin Allah, atas izin. Oke. Atas izin. Kelahiran manusia yang dia itu lahir dari suami istri yang nikah sah, lahir. Sekarang ini, Pak ya. Sekarang ini ya. Ya mau dulu-dulu nggak apa-apa. Iya. Kemudian dari kelahiran bayi dari laki-laki perempuan yang bergaul bebas tanpa ikatan nikah lahir. Bisa. Kan kalau kita pikirkan adalah berarti takdir perempuan dan laki-laki yang bukan suami istri tersebut dia berhubungan, apakah itu Allah mengatur? Gimana itu Pak Ustadz? Loh kok gimana? Saya tanya. Kan nggak apa-apa. Ya, kalau dibilang dari sutradaranya, ya berarti Allah yang mengatur. Kan? Salah, orang bilang begitu itu dosa. Jadi harus ada hal-hal tertentu yang dia pahami. Apakah dengan hubungan suami istri di luar syariat Islam itu Allah yang ngatur? Apakah ada seorang mencuri sepeda motor, mencuri mobil, Allah ngatur? Tidak. Orang saat ini korupsi, Allah ngatur? Tidak. Pejabat yang nantang rakyatnya, bupati nantang rakyat, Allah ngatur itu? Ngomong seperti itu?
Tidak. Bagaimana katanya sutradara? Peran pencuri, masa Allah yang ngatur jadi peran pencuri? Jadi sebenarnya tidak tepat itu. Nah, memang tidak tepat, makanya harus hati-hati. Jadi semua itu sebenarnya diatur. Kalau suatu kejadian terjadi itu atas izin Allah. Terjadinya kelahiran manusia ya atas izin Allah, tapi terjadinya manusia tergantung mereka masing-masing. Jadi kalau mereka itu menikah karena Allah, punya anak ya Allah mengizinkan. Menikah karena Allah, kadang ada yang tidak diberi anak sampai meninggalnya ada. Betul, ada ya. Kan begitu? Iya. Ya kan? Nah, di titik inilah kita harus berpikir agar lisan kita, mulut kita itu tidak asal bicara. Sehingga tidak bisa kita ngomong, loh dunia ini yang ngatur Allah. Yang mana maksudmu? Oh. Kalau ada orang nyuri, emang yang ngatur Allah itu nyuri? Kalau mamanya saya tanya, haji itu mamanya dengan istrinya baik. Lalu haji tiba-tiba ngamar di hotel, itu Allah yang ngatur nggak? Enggak. Siapa yang ngatur? Nafsunya. Nah, kan begitu. Jadi tidak boleh kita asal ngomong, itu tidak boleh. Jadi walaupun dia maksudnya itu ada yang mengatur, iya ngomonglah yang mengatur, tapi yang ngatur yang mana? Apakah semua keadaan itu yang mengatur Allah? Semua keadaan? Ya belum. Kadang yang mengatur ya manusianya itu sendiri. Makanya di dalam Quran muncullah yang namanya musibah. Itu kan diceritakan. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, pada saat dia itu melakukan kesalahan demi kesalahan terus-menerus, sadar atau tidak sadar, dia nanti akan mendapatkan musibah. Nah, musibah ini yang terjadi, inilah yang mengatur Allah. Begitu ceritanya. Oh, berarti manusia itu punya peran masing-masing tergantung niat atau kebutuhannya manusia itu sendiri. Ya, tergantung dia sendiri. Tergantung dia sendiri. Ya. Kalau dia mau baik, ikuti aturan Allah. Ya. Oh. Kalau mau buruk, ya ikutilah aturan setan. Benar-benar. Kan gitu. Ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan Allah sutradara, tidak bisa. Memang Allah mengatur betul, tapi sutradara itu kan semua diperintah. Memang Allah mengatur itu ada dalam satu titik, yaitu Quran. Ya, itu perintah Allah. Oh, itu aturan Allah. Ada itu aturan Allah yang harus kita kerjakan dan dikerjakan dan diajarkan oleh Rasulullah melalui hadis. Apakah rezeki seseorang itu diatur Allah, Pak Ustaz? Rezeki seseorang itu diatur. Oh. Mana yang diatur? Allah mau memberi dalam bentuk fisik atau mengatur yang mana? Misalnya dapat harta. Nah, kan kamu kalau manusia itu pasti otaknya harta. Yeah. Padahal Allah itu mengatur orang itu mendapatkan rezeki itu tidak dalam bentuk harta. Nah, Allah mengaturnya gimana? Nih cara Allah mengatur nih. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Jelas nih teorinya dalam Quran, dalam surat Az-Zariyat nih ya. Berarti di langit ada jalan rezeki. Sesuatu jalan rezekimu itu dirahasiakan. Di langit itu dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya dirahasiakan? Iya, orang itu tidak pernah tahu mana jalan rezekinya. Tidak akan pernah tahu. Iya, betul. Kan gitu? Betul. Rezeki ini kan sesuatu yang baik. Tapi Allah tetap memberitahu. Gimana cara memberitahu? Nah, di surat Az-Zariyat sebelumnya diceritakan. Innahum kanu qabla dzalika musinin. Lah inilah jalannya. Oh. Artinya apa? Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Loh, kan ditunjukkan sama Allah sebenarnya. Kalau orang itu paham di langit itu dirahasiain, itu maksudnya adalah jumlah harta yang kamu terima, itu kamu nggak akan tahu. Betul. Sesuatu yang kamu terima menjadi rezekimu, kamu juga nggak akan tahu. Bagaimana kamu itu bisa nantinya mendapatkan rezeki walaupun kamu itu tidak tahu. Bingung tuh kamu? Yang kamu pikir rezeki di dalam ayat ini pasti harta. Hampir banyak orang itu berpikir rezeki itu pasti harta. Padahal rezeki itu nggak harus harta. Betul. Kamu masih bisa bernafas itu ya rezeki. Kamu masih bisa pipis itu ya rezeki. Kamu masih bisa BAB itu rezeki.
Kamu masih bisa buang angin, itu ya rizki dari Allah Ta'ala. Kamu bisa gerak-gerak, itu rizki. Boy, banyak. Itu rizki sebenarnya. Rizki dalam bentuk karunia, nikmat. Nah, di titik ini Allah mengajarkan yang lebih istilahnya. Karena kalau kamu itu bisa melihat, bisa buang angin, bisa pipis, bisa BAB, bisa bicara, kan mirip seperti binatang, kan sama. Aho, hai, aho, kan gitu ya. Betul. Mirip nih. Betul. Gimana caranya nggak mirip? Nah, diatur oleh Allah Ta'ala. Lewat Quran. Lewat Quran inilah. Salah satunya untuk menyongsong rezeki, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat baik. Paham? Baik ini gimana? Kamu, kita itu harus berbuat baik untuk diri sendiri gimana? Ibadah kepada Allah Ta'ala. Kerjakan sholat, rajin baca Quran, puasa di bulan Ramadan, kerjakan sunnah sholatnya, kerjakan puasa sunnah. Kan banyak ini sebenarnya. Nah, inilah berbuat baik untuk diri kita. Kemudian bagaimana? Ngomong yang baik, kemudian jangan suudzon, terus aja. Nah, akhirnya selain itu apa? Hormati orang tua. Tahu itu orang tua, ya kita tidak boleh ngomong kasar. Tahu itu orang tua, ya kita tidak boleh merasa kita benar, pinter. Tidak boleh, walaupun mamanya kamu ngomong kelihatan kasar sama temenmu itu tahu. Ini kok, tung ini sama orang tuanya kasar. Orang itu udah bisa menilai kamu, tapi kamu bilang, aku nggak kasar kok sama. Padahal dilihat oleh orang kasar, ya sebenarnya kamu itu kasar. Kamu bilang, enggak, saya nggak kasar, saya itu sehari-hari ya begini. Padahal itu kamu nutupin diri kamu sendiri aja sebenarnya. Biar nggak kelihatan jelek di mata orang lain, kan gitu. Nah, tapi itu bisa aja dikatakan kasar. Nah, itu kalau seorang berbuat baik pada orang tua, kemudian kemana lagi? Momennya kalau kamu punya istri, kamu punya anak, berbuat baik aja di keluarga ini. Punya teman, punya pekerjaan, berbuat baik di pekerjaan gimana? Saling bantu teman, bantu yang baik. Bukan bantu, nggak temen, bantu bos untuk mendapatkan uang dari pekerjaan, itu nggak taunya nyuri mamanya. Kan seperti itu juga berarti kamu di luar kamu sholat, di luar kamu itu hormat pada orang tuamu, di luar kamu itu hormat sama istrimu. Berarti kan tidak ada sandiwara sebenarnya. Ini kan satu hal yang serius yang harus dijalani. Tidak ada ya, kamu akan berjalan sendiri. Berarti Ustaz, Allah itu mengatur sesuatu tuh yang sifatnya baik ya Ustaz ya? Iya. Kalau ada pun yang manusia lakukan yang tidak baik, itu peran siapa yang membuat manusia itu tidak baik Ustaz? Perannya temennya Tung. Namanya? Setan. Jadi itulah yang namanya nafsu, ya. Nafsu itu relatif. Kalau jelek-jelek itu ya nafsu yang terbentuk dari setan, hawa nafsu. Kita masih punya pikiran jelek, suudzon. Kemudian itu ya pikiran kotor, ya pikiran yang butak-butak seperti itu. Nah itu ya setan itu dari pikiran. Kemudian marah. Allah tidak menyuruh seorang itu marah. Jadi menjaga kalau tidak marah kita akan masuk surga. Nah secara teori kita tahu, tapi kenyataannya kan belum tentu kita bisa mengerjakan. Kecuali memang diuji oleh Allah Ta'ala, ya insya Allah lulus. Allah tahu sendirilah siapa yang diuji oleh Allah Ta'ala dan dinilai lulus oleh Allah Ta'ala. Nggak bisa kita, mata kita itu kan nggak bisa. Jadi nafsu-nafsu yang tidak baik itu adalah temannya setan. Saling tolong-menolong di dalam kedoliman, itu perbuatan setan yang saling tolong-menolong juga. Iya. Jadi setan itu tetap akan menggoda kita terus setiap saat sampai seseorang itu terjerumus ya. Yang sampai dipanggil sama Allah Ta'ala. Setan baru bebas dia pensiun. Maksudnya tugasnya dia ya. Ya, jadi makanya kita harus hati-hati. Nah, untuk menjemput rezeki yang tadi kamu ceritakan, salah satunya berbuat baik itu aja. Padahal berbuat baik itu kan banyak. Berbuat baik kan hanya nggak aja cuma ngapalin ayat-ayat Quran, kemudian hafal Quran, itu berbuat baik iya, tapi kan nggak hanya cuma itu maksudnya. Kan banyak berbuat baik. Berbuat baik itu untuk umpamanya ini maaf nih ya. Saya kalau kajian nih, ya cara saya berbuat baik kepada orang jamaah-jamaah yang di kajian saya gimana?
saya cara ngomongnya harus tenang, santai. Kenapa dengan tenang dan santai? Kenapa tidak keburu-buru? Agar orang itu paham yang saya omongkan. Sehingga yang saya omongkan itu manfaat bagi dia. Tapi kalau saya omong keburu-buru gini, orang itu nggak nyantel. Kalau memang dia itu pinter, selevel dengan orang yang ngomongnya terburu-buru, iyalah. Tetapi apakah semua jamaah itu sama? Oh, tidak. Kan nggak sama. Macam-macam. Nah, di titik itu saya mencoba memperbaiki diri saya untuk berbuat baik pada saat saya ceramah itu agar bisa diterima oleh jamaah. Ya saya bicaranya tenang, santai, perlahan, dan dalam memberikan penjelasan itu juga santai, tenang, yang masyarakat atau jamaah itu paham. Jadi tidak menjadikan jamaah itu malah bingung, kan gitu. Biar kelihatan nanti kalau saya ngomong cepat, kemudian saya ganti ayat ini, ganti. Mereka itu belum tentu dong dengan maksud saya. Tapi mereka hanya cuma bilang, oh itu pinter banget, ya kan begitu aja. Sehingga dia itu mengikuti kajian saya hanya cuma karena dia merasa saya pintar. Kan nggak seperti itu. Betul nggak sih? Tidak ada dampak untuk dirinya. Malah dia mau menghebatkan memuja-muja saya. Itu kan nggak boleh juga. Nah, itu juga harus disusun. Di dalam berbuat baik itu harus disusun. Oh. Berarti manusia itu di samping dia berperan, dia juga sebagai sutradara terhadap dirinya sendiri. Iya, bener. Gitu, Bang. Ya, iya, kalau itu sutradara bener kalau itu. Oh. Jadi kayak kamu mau berbuat buruk aja bisa aja kamu susun kok. Iya. Lah iya kan? Iya, bener. Kalau nggak disusun bahaya ini. Oh, bukan bahaya, Maksudnya bisa buruk banget. kan kamu susun. Bisa ketahuan ini. Nah itu aja. Makanya kalau kamu sekarang tahu, ya. Kalau nggak kamu susun, lu ketahuan. Wong sudah disusun aja masih ketahuan. Pak Ustadz, apakah kalau orang melakukan kebaikan mengikuti itu tadi, dia bisa tahu rezeki yang akan dia peroleh itu seperti itu, Pak Ustadz? Banyak orang yang tidak tahu. Oh gitu ya? Banyak tidak tahu. Apakah itu yang dinamakan yang tidak disangka-sangka seperti itu, Pak Ustadz? Ya istilahnya tidak disangka-sangka itu orang itu sebenarnya sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala tidak disangka-sangka, sebenarnya orang itu tidak tahu. Oh, karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Betul. Makanya Allah sering menjawab dari rezeki yang tidak disangka-sangka, karena orang itu tidak tahu bahwa itu rezekinya. Berarti jauh sekali dari urusan sandiwara ini dunia ini. Enggak. Bagaimana kalau ada orang yang begitu ini Allah yang menyutradarai, ini dampaknya bagaimana itu, Pak? Itu orang itu nggak tahu ngomongnya tentang apa nih. Nanti dulu nih saya ngomongnya tentang apa nih. Tentang saya begini kan karena jalan saya dari Allah Ta'ala kan gitu ya. Sudah ketidakberdayaan manusia karena perannya udah diatur gitu, Pak Ustadz. Loh, itu nanti dulu ini yang mana nih? Yang mana nih? Misalnya kasih saya contoh. Ada seorang itu menjadi pendakwah seperti itu. Terus? Ada orang itu dia menjadi petani. Itu sudah dia harus menjalani itu karena sudah ditentukan gitu, Pak Ustadz. Orang bercerita kan baru. Coba sebelumnya itu dia apa yang dia kerjain? Nggak ketemu jadi. Nah, kan gitu. Setelah mempunyai profesi masing-masing. Iya. Berarti mau membanggakan perannya, misalnya nih kalau saya berperan sebagai direktur ini mau membanggakan. Iya, memang seperti itu. Wah. Nah, makanya kalau ibaratnya tadi kan saya belum tahu karena saya memahami bisa aja jamaah nggak ngerti maksudmu. Gitu. Yang mana nih perannya sebagai petani? Dulunya sebagaimana dia? Kan begitu. Kan ada orang kaya jadi petani itu ada. Dia jadi kontraktor atau jadi GM atau jadi direktur umpamanya. Yeah. Direksi lah kasarnya. Kemudian dia udah saking dari itu dia punya banyak uang nih. Dari mana? Ya tadi UT. Gedung ini, jalan ini di UT dia kumpulin. Benar. Belikan lahan. Kan gitu nih. Iya. Beli lahan nih, uangnya dari mana? Dari UT ini. Lahan ini panas sebenarnya. Dia kerjakan, kemudian dia pensiun dini karena ketakutan kena KPK atau reskrim umpamanya, kan gitu ya. Ketakutan dia begitu. Apakah kerjaan dia itu sebagai petani itu halal? Tidak. Nah, kan kamu udah tahu. Makanya kan nggak ngerti kerjaan siapa yang mana yang halal. Kan nggak ngerti. Dari uang itu. Kalau taunya orang kamu sekarang adalah pensiun, apa yang kamu kerjain dulu?
Apakah dengan pensiun kamu itu kamu aman? Nggak taunya kamu kerjaan dulu sekian puluh tahun, nggak taunya ukri semen lah, ukri kertasnya lah, ukri ininya, esernya lah, kan gitu, kericaknya, ini dan sebagainya. Belum nanti barang-barang yang di situ, ini bilang sama ownernya, Pak ini kayaknya habis Pak stoknya, kamu coba diganti dengan ini. Ownernya mau, kamu udah tertawa. Nih untung nih. Dan kalau itu kamu kerjakan puluhan tahun dan kamu kalau diganti begini ada selisih berapa miliar, berapa puluh miliar dari situ mamanya. Dan ini dibagi sama kamu, sama atasan yang lain. Nah, apakah ini itu suatu pekerjaan halal? Tidak halal. Nah, kalau sudah tidak halal, apakah besok itu yakin selamat di akhirat? Tidak selamat. Nah, di titik inilah kita harus kembali lagi pada jalan Allah. Walaupun mamanya kamu diingatkan oleh Allah Ta'ala pada saat kamu itu mamanya pasca pensiun atau sebelum pensiun persis, ya di titik itu harus belajar untuk kembali ke jalan Allah, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau memang ada hartamu yang ya saya pernah begini, ya buanglah, kasih pada yatim piatu karena itu yang berhak. Jadi sandiwara itu tidak bisa, nggak ada. Skenario itu sebenarnya sudah ditulis di dalam Al-Quran. Jadi kalau kamu itu berhasil tidak berhasil, ya itu tidak bisa dikatakan bahwa kalau tidak berhasil itu Allah nggak suka. Nggak bisa seperti itu. Kalau tidak berhasil bisa aja sebenarnya itu ujian untuk kamu aja. Kan begitu. Nggak bisa dikatakan kamu pasti salah, kamu gini. Nggak bisa. Karena nggak berhasil ini belum, bagi orang umum biasa tidak berhasil ini bukan endingnya. Berarti berhasil tidak berhasilnya seseorang bukan ukuran Allah itu dekat dengan dia ya. Dekat atau tidak dekat dengan dia tidak bisa. Tidak bisa. Banyak orang yang dia orang Islam, yang dia itu gigih, sholatnya tertib, banyak nih ya. Dia tetap mohon, ini orang ini nih ya, saya amatin, saya denger nih. Dia mohon, ingin diberi rezeki yang halal, toyib, yang banyak berkah. Tapi kehidupannya cukup pas-pasan mah di bawah. Tapi ini masih dia jaga ya, ibadahnya ya. Kenapa sekian puluh tahun dia nggak bisa ini? Nggak bisa disalahkan. Dan nggak bisa itu, salahmu di sini. Nggak bisa. Makanya kalau saya pakai kalimat yang lebih ringan, dia baru diizinkan oleh Allah Ta'ala, belum dicukupkan rezekinya, cukup. Karena bisa aja suatu ketika dia itu benar-benar malah punya rezeki yang bertumpuk-tumpuk. Nah, rezeki bertumpuk apakah terus, dia Allah baru sayang sama dia? Iya, nggak bisa. Gitu ya Pak? Nggak bisa. Jadi gimana itu perannya manusia itu menjalankan kebaikan wes gitu aja gitu. Begini, kalau kamu ya perannya manusia itu menjalankan kebaikan yang disuruh oleh Allah Ta'ala, atau menjalankan perintah Allah, atau menjalankan kewajiban yang perintah Allah yang ada dalam Quran dan juga yang ada dalam Sunnah Rasul. Titik. Karena ada orang Islam yang dia ibadahnya rajin, dia biasa aja. Kalau dibilang punya apa-apa, ya nggak punya apa-apa, biasa aja. Kendaraan ya ada, tapi ya pas-pasan. Ada yang dia Islam, kelihatannya dia ya rajin ke masjid, tapi dia itu cukup hartanya, ada. Ya dia kelihatan Islam, lebih kaya lagi, ada. Tapi kan kita tidak tahu mana yang dia dekat sama Allah Ta'ala, nggak ngerti. Karena yang tahu itu malaikat Ar-Raqib, yang nyatat kebaikan. Dan dia sendiri gitu Pak Ustadz ya? Dia nggak tahu. Mana tahu? Kadang-kadang kalau mamanya kamu punya sesuatu kan bisa aja ya kalau punya sesuatu, kalau mamanya istrimu nggak tahu kan tinggal kamu mau cerita apa enggak yang punya sesuatu. Iya benar. Kan jadi gitu. Malah jadi bangga terhadap diri sendiri. Nah kan gitu kan nggak bisa. Jadi sebenarnya pada saat dia itu diizinkan oleh Allah Ta'ala itu punya sesuatu dalam bentuk harta, itu tidak bisa dikatakan bahwa dia berhasil. Kenapa? Karena keberhasilan seseorang di dunia tidak dilihat dari hartanya. Allah hanya melihat dari sisi ketakwaan. Dan itu manusia tidak bisa tahu ya Pak Ustadz? Tidak bisa tahu.
Walaupun umpamanya banyak kita-kita yang dakwah di situ, apakah orang pendakwah itu bisa dekat sama Allah Ta'ala? Nggak ada yang tahu. Yang jelas dia dekat sama jamaahnya. Kira-kira gitu ya Pak Ustadz. Lebih dekat lagi sama istri. Yang itu. Jadi kalau dibilang dunia ini panggung sandiwara, jangan. Astagfirullah. Karena panggung sandiwara yang kamu mau ceritain yang mana nih? Loh kan kita diatur sama Allah Ta'ala, yang mana diatur? Oke. Kan gitu. Betul. Jadi kalau ada orang berbuat zina terus itu diatur sama Allah. Wah. Saya tanya gitu aja sudah. Iya. Karena nggak bisa. Orang nyuri diatur. Jadi sesuatu perbuatan yang tidak baik itu bukan dari Allah. Jelas kalau itu. Jelas kalau itu jelas. Yaitu dari diri kamu sendiri dan setan yang ngipas-ngipasi. Awalnya setan ngipas-ngipasi. Setelah kamu mulai jalan, setan duduk manis saja. Kemudian tersenyum melihat kamu itu, nah tak segitu toh akhirnya ya begitu. Jebur kali ya. Iya jebur kali, benar kalau Haji bilang jebur kali. Nah di titik inilah kita harus memahami, jangan cerita bahwa dunia ini panggung sandiwara, jangan. Berarti dunia ini panggung ujian ya? Iya, itu. Karena memang dunia inilah tempat ujian kita, ujian untuk menuju akhirat kan. Kita bisa nggak menjawab ujian demi ujian ini? Jawaban itu tidak hanya otak kita yang menjawab, tapi adalah dengan tubuh kita, bahasa tubuh kita sebenarnya menjawab. Aktivitas berarti melakukan sesuatu. Nah itulah namanya amal. Amal itu dikerjakan. Tidak teori 2 tambah 2 4. Nah, itu semua orang bisa. Tahu lah ya. Seperti itu. Makanya kita harus memahami bahwa Allah tetap Allah. Jangan Allah itu disamakan dengan sutradara. Betul. Makanya kita luruskan, tidak boleh kita bicara seperti itu. Karena tetap ada pakemnya. Ya. Bahwa umpamanya, oh semua itu di dunia yang ngatur Allah. Yang mana? Harus jelas. Betul. Kalau umpamanya yang ngasih rezeki Allah, saya jawab. Yang ngasih jalan keluar kamu, Allah. Betul. Kamu jangan sedih, perintah Allah. Allah selalu ada kemudahan dalam kesulitan, itu Allah, kan gitu. Kamu bisa menikah dengan istrimu atas izin Allah. Kamu punya anak, Allah. Anakmu ganteng, Allah. Anakmu cacat, ya itu karena perbuatanmu sendiri. Ya harus satu-satu. Loh, kok kalau yang ini saya? Iya. Karena Allah itu maha sempurna. Di titik inilah harus berpikir bahwa seperti itu Allah. Loh kenapa Allah membuat anak itu cacat? Ya karena kamu. Dan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran tadi. Iya, ini musibah kan akhirnya kamu kan sedih terus. Nah itu ya dari kamu sebenarnya. Oke. Jangan terus memang itu dari kamu bilangnya gini nih, ya memang kelihatan bagus. Di IG itu kelihatan bagus kalimatnya. Ya saya dititipi Allah dengan anak seperti ini, kan bagus. Iya. Saya belajar sebagai ibu yang baik. Saya belajar dari ayah yang baik. Kan ya boleh silakan. Tapi tahu nggak anakmu begitu? Nggak tahu. Padahal anakmu begitu itu karena kamu, bapaknya atau ibunya dengan orang tuamu. Oh, ada salah. Ada salah, insya Allah. Nggak mungkin kalau Allah itu memberikan sesuatu. Betul, betul. Tapi dia jawab lagi, karena dia tidak ingin disalahkan. Sebenarnya nggak menyalahkan. Loh, berarti saya itu dititipi oleh Allah Ta'ala. Ini berarti saya sanggup. Dia nyitir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Loh, kok nyitir itu? Iya. Makanya agar kamu memahami, cuma orang nggak pernah tahu. Jadi dari sisi medisnya DNA-nya ada yang hilang atau rusak. Ya memang rusak. Yang rusak siapa? Kamu. Dirinya sendiri. Begitulah sebenarnya. Jadi inilah kita harus memahami bahwa Allah memang mengatur. Iya, yang seperti itu diatur oleh Allah. Tapi kalau yang tadi berzina, enggak, Allah nggak ngatur. Membunuh, Allah nggak ngatur. Banyak pembunuhan. Banyak pembunuhan, kan gitu. Bunuh diri, oh bukan Allah itu. Tapi mentakdirkan matinya begitu. Karena nggak siap dia. Nggak siap dengan hidup karunia Allah ini, dia nggak siap. Sehingga bunuh diri Allah yang ngatur. Enggak, tapi memang Allah akhirnya menentukan dari apa yang dia kerjakan. Ya, seperti itu. Makanya Allah mengatur itu yang baik. Makanya ma asabaka min hasanatin faminallah. Dan dijejeri dengan wa ma asabaka min sayyi'atin faminafsik. Itu langsung dijejeri ayat tersebut. Dan apa saja nikmat yang kau terima itu dari Allah.
Dan apa saja musibah yang kau terima dari perbuatanmu sendiri. Sudah jelas itu. Begitu. Jadi kalau Al-Quran ngomong seperti itu, kita ikuti. Nah, kalau ada pendakwah ngomong Allah sebagai sutradara, saya bilang salah. Allah tetap Allah. Allah tidak menyuruh melakukan manusia itu keburukan. Jadi kita berhati-hati agar tidak salah dalam bicara. Sehingga nanti kita tetap akan kalimat demi kalimat yang keluar dari lisan kita itu selalu manfaat. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan video kami kali ini. Mohon maaf atas kesalahan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.